Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharaini amin. Babul wudu. Babul wudu'i, bab menjelaskan rangkaian wudu. Wa huwa mustamilun, dianya bab wudu mencakup di atas furudin, fardu-fardu, wa sunanin, dan sunnah-sunnah. Wa bada'a bil awali, memulai ya musannaf dengan yang pertama, yaitu fardu wudu. Faqal, berkata ia pengamatan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, farduhu sittatun, fardunya wudu ada 6. Wa mufradun mudhafun, dia fardu adalah mufrad yang diidhofakan. Fardu kalimatnya mufrad tapi jatuh untuk mudhaf. Kalau dia mufrad diidhofakan, maka maknanya adalah faya'ummu kulla fardin min, maka ia akan mencakup setiap individu atau setiap bahagian darinya fardu. Artinya furuduhu, fardunya wudu. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala hemat dalam penulisan, karena beliau berjanji akan meringkas muharrar menjadi setengah, kemudian ditambah menjadi 2/3. Nah, saking hematnya beliau, waw pun dibuang. Dalam muharrar furuduhu jamak, fardunya wudu 6, furuduhu. Imam Nawawi buang wawnya, farduhu. Nah, apakah bertentangan ketika fardu dikhobarkan yang sittah, fardu mufrad sittatul khobar? Dijawab oleh Imam Jalaluddin, itu tidak bertentangan. Kenapa tidak bertentangan? Karena apabila kalimat mufrad menjadi mudhaf, maka maknanya umum. Apabila kalimat mufrad menjadi mudhaf, maka maknanya jadi umum. Maka dia mencakup setiap bagian daripada wudu. Sebagaimana dalam muharrar redaksinya adalah furuduhu. Sittatun ada 6, ahaduha salah satunya adalah niyatu raf'i hadatsin alaihi, niat mengangkat hadas atasnya seseorang. Niat mengangkat hadas atasnya seseorang, artinya ma yasduku alaihi hadatsun, sesuatu yang terbenar di atasnya oleh bahasa hadas, sesuatu yang terbenar di atasnya oleh bahasa hadas, yaitu buang angin, buang air kecil, buang air besar, bersentuhan wanita, menyentuh faraj. Maka hadas-hadas yang ada di atasnya itu dia niatkan. Jadi buang air kecil dia, berarti penyebab dia berhadas buang air kecil. Maka ketika wudhu dia katakan, aku berwudhu untuk mengangkat hadas buang air kecil. Selesai wudhu dia kentut. Kalau dia wudhu niatnya, aku berwudhu niat mengangkat hadas kentut. Kemudian selesai wudhu dia makan, kemudian batal wudhunya karena buang angin.
Kemudian dia berwudu, sengaja aku berwudu mengangkat hadas makan, boleh? Tidak boleh. Kenapa? Makan tidak termasuk ma yasduqu alaihi hadas, sesuatu yang tidak benar di atasnya menggunakan bahasa hadas. Jadi boleh meniatkan sesuatu yang masih terbenar di atasnya bahasa hadas. Ka'an yanwiya raf'a hadasil bauli as-sadirimin, seperti bahwa berniat ia seseorang mengangkat hadas kencing yang muncul darinya seseorang atau yang terjadi darinya seseorang. Maksudnya adalah mengangkat hukumnya hadas. Maksudnya adalah mengangkat hukumnya hadas, sama dengan hormatis sholat. Nah, mengangkat hukum haram sholat. Nah, jadi kalau dia katakan mengangkat hukum haram sholat juga boleh, karena kalau sekiranya dia berhadas maka dia haram sholat. Kalau dia katakan aku berwudu mengangkat penghalang sholat, aku berwudu mengangkat keharaman sholat. Jadi setelah diangkat pengharaman sholat, maka selesai wudu dia sudah boleh sholat. Wa ibaratul muharrari wa ghairihi raf'ul hadas alladhi alaih. Sementara ibarat muharrar dan selain muharrar adalah mengangkat hadas yang ada ia hadas di atasnya seseorang. Mengangkat hadas yang ada ia hadas di atasnya seseorang. Ini bahasa muharrar. Bahasa Imam Nawawi di sini niatu raf'i hadatsin, itu doang. Niatu raf'i hadasin. Kalau muharrar niatu raf'il hadasi, raf'il hadas. Apa bedanya? Ma'rifat sama nakirah. Imam Nawawi menggunakan bahasa nakirah. Ahaduha niyatu raf'i hadasin, muharrar raf'ul hadasi. Wa adala anha ila ma qalahu, berpaling ia Imam Nawawi darinya redaksi muharrar, yaitu pakai alif lam raf'il hadas, ilama qalahu kepada redaksi yang mengatakan ia Imam Nawawi akannya, yaitu tanpa alif lam raf'i hadatsin. Qala fid daqaiq, berkata ia Imam Nawawi juga pengarangnya, berkata ia Imam Nawawi dan kitab Daqaiq, kenapa beliau berpindah daripada bahasa nakirah, bahasa ma'rifah dan muharrar kepada redaksi nakirah dalam kitab beliau? Liyadkhula fihi man nawa raf'a ba'di ahdathi, supaya masuk ke dalamnya redaksi orang-orang yang meniat mengangkat sebagian hadas-hadasnya. Fa innahu yakfihi fil asah, maka sesungguhnya niat sebagian itu mencukupi ia niat sebagian akannya seseorang menurut pendapat asah. Nah, sampai di situ sudah bisa dipahami? Perhatikan tulisan di dalam kurung. Farduhu sittatun ahaduha niyatu raf'i hadatsin. Lihat kalimat hadatsin nakirah tanpa alif lam. Kemudian redaksi muharrar, wa ibaratul muharrari wa ghairihi raf'ul hadathi. Raf'il hadathi. Bedanya apa? Ma'rifah.
Berpaling ia Imam Nawawi anha darinya redaksi Muharrar ke redaksi yang beliau katakan. Kenapa beliau menggunakan kalimat nakirah, tidak mengikuti Imam Rafi'i menggunakan redaksi ma'rifah? Supaya masuk ke dalam niat yang beliau niatkan orang-orang yang berniat mengangkat sebagian hadasnya. Misalnya dia buang air besar. Ketika buang air besar, keluarlah di situ satu buang air kecil, yang kedua buang air besar, yang ketiga angin. Berapa hadasnya? Tiga. Nah, kalau sekiranya redaksinya adalah mengangkat al-hadath pakai alif lam, maka harus diniatkan hadas-hadas yang dia lakukan. Kalaulah 3 hadas yang dia lakukan, aku beruduk mengangkat hadas kencing angin, capek itu uduknya. Aku beruduk mengangkat hadas kencing, hadas angin, hadas berak, hadasnya untuk istri juga ya Allah lupa, tinggal satu belakang. Begitu dia buat. Kenapa? Karena ada alif lam. Tapi ketika menggunakan kalimat tanpa alif lam, maka maknanya satu pun cukup. Nah, kalaulah orang punya hadas 5, punya hadas 4, diniatkan satu saja, itu pun sudah cukup menurut pendapat Ashab. Tapi kalau redaksinya beralif lam, maka harus hadas apa yang dia lakukan, hadas itulah yang harus dia niatkan semuanya, karena ada isim ma'rifah. Akhirnya Imam Nawawi enggak jadi memilih ma'rifah, memasukkan menggunakan redaksi nakirah supaya mencakuplah manawa rof'a ba'di ahdati, orang yang berniat mengangkat sebagian hadas-hadasnya. Khair, cukup. Dah semuanya. Ternyata hukum nahwu saraf itu mempengaruhi hukum fikih. Nah, bukan sembarangan memilih redaksi. Lain redaksinya hanya menambah alif lam saja berubah maknanya. Buang alif lam berubah pula maknanya. Walau nawa ghairu ma alaihi ka'an bala walam yanam fanawa raf'a hadasil naum. Masalah lagi. Lau nawa, jikalau berniat ya seseorang, apa yang diniatkan? Ghairu ma alaih, selain sesuatu yang ada di atasnya. Dia niatkan sesuatu yang tidak ada di atasnya. Contoh, ka'an bala, seperti dia buang air kecil, wuduk dia batal karena buang air kecil. Walam yanam, dan dia tidak tidur. Ketika berwuduk, panawa raf'a hadasin naum, dia niatkan mengangkat hadas tidur. Bagaimana hukum wuduknya? Baikana amidan lam yasiha wudu'uhu fil asahi, jika ada ia seseorang itu sengaja melakukannya, niscaya tidak sah wuduknya menurut pendapat Ashab. Kenapa tidak sah? Tala'ub, karena dia bermain-main. Nah, karena dia bermain-main dengan ibadah. Sudah ingat dia kencing, nggak tidur-tidur dari tadi. Nah, kenapa dia nggak tidur tadi? Hah? Kenapa dia nggak tidur tadi? Mencet lemari. Karena mencet lemari. Nah, pas wudhu dia katakan, aku berwudhu mengangkat hadas tidur, padahal nggak tidur, padahal cuma buang air kecil. Kalau sengaja maka tidak sahlah wudhunya menurut pendapat Ashab. Awalitan atau hakadan, dia salah, nggak sengaja. Soha sah dia qat'an, sepakat ulama. Nah, atau niatnya adalah
istibahati muftakirin ila tuhri. Niat menuntut boleh semua yang perlu kepada suci. Menuntut boleh, maksud menuntut boleh itu supaya boleh melakukan yang memerlukan kepada bersuci. Maksud bersuci di sini adalah wudu. Mana contohnya yang memerlukan kepada bersuci? Seperti sholat, seperti tawaf, seperti menyentuh mushaf. Nah, aku berwudu supaya boleh sholat, aku berwudu supaya boleh tawaf, aku berwudu supaya bisa nyentuh mushaf, aku berwudu bisa mindahin Quran. Maka sah hukumnya, wudunya sah. Tapi kalau niatnya aku berwudu supaya bisa makan, maka wudunya tidak sah. Kenapa? Karena makan la yaftakiru ilal wudu. Nah, yaftakiru di sini maknanya harus. Nah, harus. Memang makan sunnah berwudu, tidur sunnah berwudu, tapi tidak harus. Yang ketiga, niat adai fardil wudu, niat menunaikan fardu wudu. Aku berwudu, aku berwudu menunaikan, aku niat menunaikan fardu wudu. Atau niatnya adalah adai wudu, menunaikan wudu. Atau niatnya adalah fardil wudu, atau niatnya wudu saja. Aku berwudu karena Allah. Nah, itu semuanya sah. Aku berwudu karena Allah, aku menunaikan fardu wudu, aku menunaikan fardu wudu, aku melaksanakan fardu wudu, aku melaksanakan wudu. Nah, semuanya itu sah. Namun di dalam syarah muhadzab fi niyatil wudu wajhun, tentang niat wudu doang itu ada pendapat lain. Nah, namun di dalam kitab syarah muhadzab tentang niat wudu saja, nggak pakai fardu, nggak pakai ada, tapi wudu saja wajibun, ada pendapat yang lain. Apa pendapatnya? Annahu la yartafi'u bihil hadas. Sesungguhnya niat wudu dengan niat wudu saja, sesungguhnya berwudu dengan niat wudu saja itu tidak terangkat dengannya oleh hadas. Apa alasannya? Li'annahu qad yakunu tajdidan, karena sesungguhnya wudu kadang-kadang ada ia itu tajdid. Nah, kalau niatnya tajdid, maka wudunya kan wudu sunnah, bukan wudu wajib. Sementara yang harus niatkan adalah fardu wudu. Titik. Ada berapa cara niat wudu? Ihsan, simpulkan. 1. Angkat hadas. Angkat hadas apa? Angkat hadas apa? Angkat hadas boy. Angkat hadas apa? Hadas boy. Hadas apa saja yang ada pada dirinya. Saja. Ya, hadas apa saja yang ada pada dirinya. Yang kedua, boleh niat untuk boleh melakukan sesuatu yang memerlukan kepada wudu. yang ketiga, Terus niat menunaikan fardu wudu. Niat menunaikan wudu. dalilnya. Wal aslu fi niyati hadis sahihain al masyhur. Dalil pada niat adalah hadis sahih Bukhari, Muslim yang tersohor. Innamal a'malu binniyat. Ini pasti tahu semua yang belajar. Nah, kalau nggak tahu, tahu? Tahu. Dia kita tahu. Wa man dama hadasuhu. Adapun orang-orang yang terus menerus hadasnya,
Adapun orang-orang yang terus menerus hadasnya, bahasa ringkasnya daim hadas. Mana contoh orang yang terus menerus hadasnya? Kamustahadatin, seperti wanita penderita istihadah. Seperti wanita penderita istihadah. Dan contohnya lagi biar seimbang, man bihi salasul baul, seseorang yang dengannya ada salas baul. Dan salas baul, salas baul yaitu salas mana yang berkelanjutan kencingnya, kencing tak henti-henti karena kerannya sudah longgar atau kerannya berkarat karena kencing batu, kerannya masuk batu karang karena saringannya tidak kuat. Nah, atau saringannya kuat tapi airnya sering kotor, sering terjadi banjir bandang. Jadi masuklah karat-karat banjir bandang itu dari kopi, Milo, Nergen, apalagi yang minuman kayak Blau itu lebih gawat lagi. Blau, kayak sabar ekonomi, macam-macam minuman dibuat. Maka ada anak 10 tahun sudah cuci darah gara-gara minum itu Sorimas, Marimas, Teh Sisri, itu semua berbahaya. Nah, yang lebih ringan itu beli teh bendera, rebus, kasih gula, kasih es, teh es, itu udah ringan itu. Daripada teh Sisri, terlalu minuman sehat, sehat bergizi, sehat iman sempurna. Beda itu. Tradisional banyak, tradisional itu nggak ada yang nggak sehat. Nah, maman bi salisil baul, orang-orang yang padanya penderita salisil baul, kencing terus menerus. Bagaimana cara wudhu wanita istihadah? Bagaimana cara wudhu laki-laki yang kencing sering tiap kali menetes? Kafahu, cukup akannya seseorang oleh niat istibahah, niat supaya boleh sholat. Kalirihi, sama juga yang lain, tidak boleh niat mengangkat. Nah, tidak boleh niat mengangkat. Mengangkat baqo hadasuh, yang kekal hadasnya, menurut pendapat yang sahih pada keduanya. Ini yang angkat hadas bagaimana? Ketika kamu niat mengangkat hadas itu kamu sedang berhadas. Nah, itu sebabnya wanita berhaid tidak boleh berwudu. Wanita berhaid haram berwudu, mazhab Imam Syafi'i. Kalau dia wanita berhaid mau tidur nggak perlu wudu, mau masak nggak perlu berwudu, menyusuin anak nggak perlu berwudu. Wanita nifas, penyebabnya adalah karena dianggap tala'ub, bermain-main tadi. Sudah tahu hadasnya nggak bisa diangkat, pun niatnya diangkat. Nah, bagaimana di sini? Di sini karena dia wajib sholat, sementara dia punya hadas yang nggak mungkin diangkat. Karena kencingnya keluar terus, karena darahnya keluar terus, maka niat apa yang boleh dipakai? Niat istibaha, aku berwudu supaya boleh sholat. Tidak boleh niat rofa yang bokok hadasu. Menurut pendapat saya pada keduanya. Kila menurut pendapat kedua, tidak cukup juga niat istibaha. Gak cukup niat istibaha, bahkan harus niat mengangkat bersamanya niat istibaha. Dua dia. Aku berwudu supaya boleh sholat dan mengangkat hadas. Harus kedua-duanya. Tidak cukup niat istibaha saja, bahkan harus dari niat rofa ma'ahu, bersamanya niat istibaha.
litakuna niatur rafi lil hadasis sabiq wa niatul istibaha lillahik. Nah, supaya adalah niat mengangkat itu untuk hadas yang dulu, dan niat istibaha untuk hadas yang menyusul. Paham? Niatnya dua, niat mengangkat hadas. Misalnya dia salisil baul. Orang salisil baul kan kentut juga. Orang salisil baul kan buang air besar juga. Nah, niat mengangkat hadas untuk hadas kentutnya, niat mengangkat hadas untuk hadas buang air besarnya, niat istibahah sholat, niat untuk kencingnya yang selalu keluar. Jadi harus dua. Nah, harus dua. Ini menurut pendapat kedua. Wakilah pendapat ketiga mengatakan takfi niatur raf'i, cukup niat mengangkat. Kenapa cukup niat mengangkat? Litadammuniha liniyatil istibaha, karena mengandungnya niat mengangkat bagi niat istibaha. Nah, karena niat mengangkat itu di dalamnya sudah ada niat istibaha. Sama dengan beli tahu isi. Nah, cukup bilang saya beli tahu 5, nggak perlu disebutkan isinya, karena isinya sudah terkandung dalam tahu. Nah, niat saja cukup, niat mengangkat, karena niat istibahah sudah ada di dalam niat mengangkat hadas. Kalau orang mengangkat hadas berarti dia istibahah sholat. Tapi kalau dia niat istibahah sudah mengangkat hadas, belum tentu. Karena orang salisil baul istibahah tapi hadasnya tidak terangkat, maka niat saja mengangkat hadas, masih istibahah ada di dalam. Itu pendapat yang ketiga. Nah, pendapat kedua dan ketiga tidak boleh difatwakan. Yang difatwakan pendapat yang kuat saja. Nah, pendapat kedua ketiga ini mentoleransikan bagi yang sudah terjadi. Misal antum berdiskusi dengan seseorang yang salisil baul, antum ceritakan, Pak, kalau orang yang kencingnya menetes melulu itu nggak boleh niat angkat hadas, karena hadasnya keluar terus. Nggak boleh juga niat wuduknya harus selesai masuk waktu. Kata bapak tuh, kalau selesai masuk waktu pastilah saya itu, karena saya sering sholat lambat. Nah, tapi kalau wudhu saya yang niatnya niat angkat hadas. Oh, nggak usah Pak, harusnya niat istibahah sholat, karena hadas bapak nggak bakalan terangkat. Nah, berarti kita bawa dia ke sini, ke pendapat yang ketiga. Jadi pertanyaan, wajibkah saya ulangi sholat saya yang berlalu? Tidak perlu, karena ada pendapat ketiga mengatakan boleh niat angkat hadas, tapi ke depannya jangan diulang lagi. Nah, jangan diulang lagi, tapi niatnya istibahah sholat. Nah, itulah gunanya khilafiyah, menyelesaikan yang sudah berlalu untuk memperbaiki yang ke depan dengan pendapat yang kuat. Titik. Wa man nawa tabarudan ma'aniyatin mu'tabiratin kaniyatin mimma taqaddam jazalahu dzalik. Siapa saja yang berniat ia akan tabarrud, mencari kesejukan, seperti siang hari Ramadan, begini kondisi harinya nih, terik panas begini. Nah, tadi malam juga nggak bangun sahur, kemudian waktu buka sedikit juga minum air putih, banyak minum air cendol. Nah, tahu rasa siang begini. Nah, nanti ketika wudhu sholat asar, dia wudhu cuci muka itu 7 kali. Nah, aku berwudhu karena Allah Ta'ala, cuci 2, oh sejuk 3, 4. Ini dia buat pincuran wudhu. Allah. Niat tabaruk, aku berwudhu mengangkat hadas sekalian. Ada tisus.
Nah, aku niat mengangkat hadas sekalian apa? Mencari kesulitan. Mencari kesejukan. Nah, mencari Allah. Apa hukumnya? Gaza. Apa hukumnya? Wa man nawa tabarudan ma'aniyati mu'tabaratin, siapa yang niat tabarud mencari sejuk beserta niat yang diperhitungkan seperti niat hal-hal yang telah terdahulu, niscaya boleh baginya seseorang orang demikian. Artinya la yadurruhu fi niyatil mu'tabarah, tidak memudaratkan ia niat tabarrud, niat mencari sejuk akannya seseorang pada niat yang diperhitungkan menurut pendapat sahih. Kenapa bisa boleh hukumnya? Li husulihi min ghairi niyatin, karena hasilnya tabarrud, hasilnya mencari kesejukan tanpa diniatkan. Wa tsani yadurruh, menurut pendapat yang kedua, membahayakan ia niat tabarrud akannya seseorang, jadi enggak sah wudunya. Nah, di sini antum pakai pendapat yang mana? Pakai pendapat yang mana? Yang kedua dong. Nah, ihtiyat. Mana pimpin di sohe aja yang penting, bukan sohenya aja dilihat. Nah, sohe boleh, pendapat kedua kagak boleh. Berarti mana lebih hati-hati? Yang kagak boleh pakai watani. Gak usah diniatkan. Ngapain diniatkan? Memang dingin juga kok. Tak apa diniatkan. Kenapa kita mencemarkan? Bukan mencemarkan. Kenapa kita bahasa apa? Memepetkan orang, meletakkan ibadah kita dalam posisi yang diiktirafkan oleh ulama hanya mencari sesuatu, hanya meniatkan sesuatu yang memang nggak diniatkan dia udah ada. Wudu aja sendiri kan sejuk sendiri kalau wudu, nggak perlu pakai niat. Tapi fuqaha mesti membahas karena itu hukum. Wasani yadurhu, pendapat yang kedua itu membahayakan niat tabarrud akannya seseorang. Kenapa membahayakan? Karena mengisrak, mensekutukan Allah, bukan lil israk, karena menyatukan di dalam niat antara ibadah dan selainnya ibadah. Jadi dalam ibadah telah ditumpangkan yang bukan ibadah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi dia telah yusyrik bi ibadati ahada. Dia telah menambahkan, telah mensekutukan ibadahnya wudu lillah dengan niat nafsani, yaitu kepentingan duniawinya. Itu lebih dalam lagi tasawufnya. Pendapat yang kedua ini. Wa niatut tanzif ka niatit tabarrud fi madzukir. Niat tanzif, niat membersihkan diri itu sama dengan niat tabarrud pada perkara yang telah disebutkan. Kita melakukan safar, perjalanan dengan mobil tanpa AC, jendela dibuka, mobil tiket paling murah, kemudian jalan berkabut. Nah, tebal debu di muka. Pas kita mau sholat zuhur wudu, aku berwudu karena Allah Ta'ala sekalian menyuci muka. Apa hukumnya? Pendapat yang kuat boleh, pendapat yang kedua tidak boleh. Nah, maka lebih hati-hatinya ketika berjalanan berdebu, cuci muka dulu. Setelah itu baru niat wudu, supaya air mungkin saja terhalang gara-gara daki atau debu yang telah mengeras. Au nawa ma yundabul wudu'u, atau dia meniatkan sesuatu yang disunahkan berwudu, untuknya sesuatu seperti qiraatin, membaca Quran. Artinya nawal wudu'a li qiraatil Quran, aku berwudu niat
Aku niat berwudu untuk baca Quran. Apa hukumnya berwudu dengan baca Quran? La yajuzu lahu dzalik. Fala yajuzu lahu dzalik, maka tidak boleh baginya seseorang oleh demikian. Apa maksud nggak boleh? Artinya la yakfihi fin niyati fil asahi, tidak mencukupi ia niat wudu untuk baca Quran akannya seseorang dalam hal niat menurut asah. Kenapa tidak cukup? Li'anna ma yundahu lahul wudu'u jaizun ma'al hadas, karena sesungguhnya sesuatu yang disunnahkan baginya berwudu itu boleh dilakukan dalam keadaan berhadas. Kalau boleh dilakukan dalam keadaan berhadas, fala yatadammanu qasduhu qasda rafil hadas, maka tidak mengandung oleh memaksudkannya, tidak mengandung oleh menjadikan tujuannya akan tujuan mengangkat hadas. Aku berwudu untuk baca Quran, sementara berwudu membaca Quran dengan berwudu hanya hukumnya sunnah. Nah, kalau dia niat aku berwudu untuk baca Quran, niat tersebut tidak mengandung ngangkat hadas. Kenapa tidak mengandung? Karena baca Quran itu sendiri boleh dalam keadaan berhadas. Namun kalau dia niatkan seperti itu, berdosakah dia? Tidak berdosa. Maka maksud tidak boleh di sini adalah la yakfihi fin niyah, bukan yahrumu. La yajuzu di sini bukan yukrahu, tapi la yakfihi fin niyah. Kalau niat itu yang dipakai, tidak cukup baginya seseorang di dalam melaksanakan niat wudu. Wasani yakulu, pendapat kedua berkata qasduhu halata kamali. Qasduhu fayatadammanu qasduhu madzuki. Yakulu qasadahu halata kamali. Dan launya berarti lau qasadahu, jikalau bermaksud ya seseorang akannya ucapan apa dimaksudkan? Keadaan sempurnanya baca Quran. Nah, keadaan sempurnanya baca Quran, dia niatkan begini, aku berwudu supaya untuk baca Quran. Aku berwudu untuk baca Quran. Niatnya adalah untuk baca Quran dengan keadaan yang sempurna. Nah, kalau itu maksud dia, maka mengandunglah maksudnya seseorang akan apa yang telah disebutkan, yaitu raf'il hadas. Ulang kembali. Kalau ada seseorang berwudu, aku berwudu untuk baca Quran. Menurut pendapat yang pertama, niat seperti itu menyebabkan wudu tidak sah. Menurut pendapat yang kedua, kalau dia bermaksud adalah saya berwudu untuk baca Quran, maksudnya adalah supaya saya baca Quran dengan keadaan yang paling sempurna, bukan untuk boleh baca Quran, tapi saya berwudu supaya baca Quran dapat pahala lebih banyak, supaya sempurna keadaan baca Qurannya. Kalau itu tujuannya, maka boleh digunakan untuk sholat. Nah, maka tujuannya itu telah mengandung niat raf'ul hadas. Kenapa? Karena kamalul qiraah itu tidak mungkin didapatkan kecuali dalam keadaan hadasnya terangkat.
Sudah? Oke. Ada satu orang bertanya sama antum, Pak Yai, saya tadi wudhu waktu sholat waktu duha tadi. Aku berwudhu untuk baca Quran dan aku sudah berwudhu. Sekarang saya mau sholat, wajibkah ngulang wudhu lagi atau tidak? Coba jawab menurut pendapat kedua. Hah? Wajib apa? Ulang wudhu. Kenapa? Ini bukan untuk hal kamal qiraah. Maka tanya dia dulu. Tanya dia dulu. Nah, oke. Kamu tadi kan niat untuk baca Quran. Apa maksud kamu niat baca Quran dengan wudhu? Ya, supaya boleh baca Quran. Nah, kalau boleh baca Quran, kamu wudhu lagi lah. Kenapa? Karena baca Quran juga boleh tanpa wudhu. Oh, maksud saya supaya dapat pahala banyak. Oh, kalau gitu kamu nggak perlu wudhu lagi. Karena untuk dapat pahala banyak pasti hadas terangkat. Dan kamu berarti sudah niat angkat hadas. Karena untuk halul kalatul kamal atau keadaan yang sempurna mendapatkan pahala lebih banyak dalam baca Quran, itu harus berwudhu. Jadi tanya dulu, jangan main ponis. Nah, itulah maksud musanaf tadi, lau qasadahu halata kamalih, kalaulah dia niat begitu tujuannya adalah keadaan sempurna baca Quran, fayatadamanu qasdu, maka mengandung oleh maksudnya madzukir, sesuatu yang telah disebutkan, yaitu raf'ul hadas. Oke. Nah, itu perihal niat. Sekarang perihal kapan berniat. Nah, kapan antum berniat wudhu? Ya, ketika di WC saja kita ada niat wudhu. Nah, saya datang ke tempat wudhu ini dan niat jalan tadi. Nah, mana tempat wudhu Ismail? Ditunjuk. Nah, ketika kamu tunjuk tu saya ada niat wudhu sana tadi. Sah atau kagak? Wa yajibu qarnuha bi awwalil wajhi, wajib menyertakannya niat di awal muka. Apa maksud di awal muka? Bi awwali ghaslihi, di awal mencucinya muka. Nah, wajib niat di awal mencucinya muka. Wala yakfi qarnuha bima ba'dal wajhi, maka tidak cukup menyertakannya niat dengan sesuatu yang ada ia itu. Ma wajib kepada silat karena enggak ada takdirkan kana. Bima kana, dan sesuatu yang ada ia itu setelah muka tidak cukup. Nah, safirullah, apa yang ada setelah muka? Safirullah, apa yang ada setelah muka? Ya. Dia muka, isi cermin. Apa yang ada setelah muka? Apa yang ada setelah muka? Safir. Saya nggak nanya sama antum yang dari langit ke-7. Yang ada sama antum saja. Apa yang ada setelah muka? Ya. Kok bingung? Abu Bakar, apa yang ada setelah muka? Anggota itu Tangan. Kan cerita apa sekarang nih? Cerita anggota wudhu. Ulang lagi.
Ya maka jangan naik ke aras. Oh ini pemikirannya nggak fokus kepada yang dibahas. Oh, ada sama muka. Ini ya. Setelah muka. Telinga. Ini muka. Jadi sebelumnya. Telinga mana? Nah, fokus. Wudhu. Ulang. Wajib menyertakannya niat di awal muka. Nah, apa maksud di awal muka? Artinya di awal mencucinya muka. Maka tidak cukuplah menyertakannya niat dengan sesuatu yang ada ya setelah muka, yaitu tangan, kepala, telinga, kaki. Niat wudunya di kaki. Kenapa tidak cukup? Lihuluwi awalil maghsulati wujuban anha, karena kosong awal-awal yang dibasuh yang hukumnya wajib. Kosong dari mana? Anha, darinya niat. Kalau niatnya di tangan berarti mukanya tidak ada niat, maka tidak sah. Wala bima qablahu, tidak juga sah niat dengan sesuatu yang ada ia sebelumnya muka. Ismail, apa yang ada sebelum muka? Hah? Kumur-kumur, apa lagi? Cuci dua telapak tangan, apa lagi? Apa lagi? Istinsya. Jadi kalau niat wuduknya ketika nyuci tangan, ketika air itu, aku berwuduk karena Allah Ta'ala. Atau wuduknya kumur-kumur, aku wuduk karena Allah Ta'ala. Kalau niatnya ketika mencuci sebelum muka, dua telapak tangan, kumur-kumur, istinsya, itu juga tidak sah. Kenapa tidak sah? Li'annahu sunnah. Nah, li'annahu sunnah, karena sesungguhnya sebelum muka itu hukumnya sunnah. Yang sunnah itu ngikut bagi yang wajib. Masa niatnya di yang sunnah lalu wajib ikut ke yang sunnah? Kagak. Yang sunnah lah yang ikut ke yang wajib. Kecuali zaman sekarang, mak bapak ikut anak. Nah, kalau dulu enggak, anak ikut bapak. Nah, sekarang yang wajib ikut yang sunnah. Sudah kembali, akhirnya batal wudhunya. Nah, kalau sekiranya seseorang niat wudhunya di muka, maka cuci tangan, kumur-kumur, istinsya tidak akan menjadi sunnah wudhu kalau tidak niat sunnah wudhu. Maka perlu niat lagi. Aku cuci tangan untuk sunnah wudhu, kumur-kumur sunnah wudhu. Atau boleh diwudhu, aku berwudhu karena Allah, cuci tangan, kumur-kumur, tidak pahala, istinsya tidak pahala. Lalu diulang lagi niat ketika mencuci muka. Kalau niatnya ketika mencuci muka saja, tangan hanya kebiasaan, maka dia nggak dapat sunnah wudhu ketika mencuci tangan. Istinsya hanya kebiasaan saja, dia tidak dapat pahala istinsya karena tidak ada niat. Maka niat duduk disunahkan 2 kali. 1 ketika nyuci tangan, supaya cuci tangan menjadi sunnah, kumur-kumur dapat pahala, istinsya dapat pahala. Kemudian niat wudhu kembali ketika mencuci muka untuk rukun wudhu. Nah, wakilah pendapat yang kedua, yakfi qarnuha bi sunnatin qablahu, cukup menyertakannya niat dengan perkara sunnah sebelumnya mencuci muka. Kenapa cukup? Li'annaha, karena sesungguhnya sunnah min jumlatil wudu, termasuk dari jumlah wudu, seperti mencuci 2 telapak tangan. Walau wujidatin niyatu fi asna'i ghusl wajhi duna awalihi kafat wa wajaba idatul mawsulu anhu qablaha kama qala fi syahil muhaddab. Jikalau ditemukan niat pada pertengahan mencuci muka, jikalau ditemukan niat pada pertengahan mencuci muka,
duna awalihi, tidak di awalnya muka. Ketika dia tuangkan air di muka ketika berwudu, air mencuci bagian tengah mukanya, dia nggak ada niat dalam hati aku berwudu karena Allah. Tapi ketika dia cuci sebelah kanannya, dia berniat aku berwudu karena Allah. Apakah niat itu cukup atau tidak? Jawab kafat, cukup ya niat. Namun wajib i'adatul mausuli minhu qablaha, wajib mengulang yang dicuci darinya muka sebelumnya niat. Dia cuci muka sebelah kanan, lupa niat. Dia cuci muka sebelah kiri, baru ada niat. Maka mencuci muka sebelah kanan wajib diulang kembali. Jadi berwudu itu hanya asal siram muka saja. Wudu enggak, air menyentuh muka, pas air menyentuh muka, aku berwudu karena Allah dalam hati. Aku berwudu karena Allah. Aku menunaikan fardu wudu. Aku menunaikan apa lagi tadi? Aku niat fardu wudu. Aku wudu untuk sholat. Aku wudu untuk sholat duha. Boleh nggak dilakukan sholat wajib setelahnya? Itu nggak dari bahas tadi. Boleh. Boleh. Mana kalimat katakan boleh? Sholat duha harus suci daripada hadas. Istibahati muftakirin ila tuhrin, setiap yang perlu ke wudu. Enggak mesti apakah yang perlu itu hukumnya wajib atau sunnah. Fawajaba qarnuha bil awali liyuqtadda bihi, maka wajib menyertakannya niat dengan yang awal dibasuh supaya dihitung dengannya yang awal dibasuh. Walahu tafrikuha ala a'da'ihi air wudu kayawiya inda usul wajhi raf'al hadas anhu wa kadha fil asahi kama yajuzu tafriku akhir wudu wa sanila kama yajuzu tafriku niyafis sholat. Boleh baginya seseorang memisah-misahkannya niat di atas anggota-anggotanya wudu. Boleh baginya seseorang memisah-misahkannya niat ala a'dha'i di atas anggota-anggotanya, artinya wudu. Contoh, ka'iyan wiya inda ghuslil wajhi, seperti bahwa berniat ia seseorang ketika mencuci muka. Apa dia niatkan? Raf'al hadatian, mengangkat hadas darinya seseorang. Wahakaza, begitu juga seterusnya. Ketika mencuci tangan dia niat lagi berwudu. Ketika menyapu kepala dia niat lagi berwudu. Ketika mencuci kaki dia niat lagi berwudu. Itu hukumnya boleh. Menurut pendapat Ashab, sebagaimana boleh memisahkan perbuatan-perbuatan wudu. Nah, cuci mukanya jam 7, jam 8 dia cuci tangan, jam 9 dia sapu kepala, jam 10 dia sapu telinga, jam 11 dia cuci kaki. Salat duha 2 rakaat. Nah, apa hukum wudunya? Sah, tapi makruh. Kenapa makruh? Karena meninggalkan walat. Nah, sebagaimana anggota wudu boleh dipisah-pisah, maka setiap mencuci anggota wudu boleh pakai niat. Bahkan niatnya juga boleh dipisah-pisah. Ketika cuci muka aku berwudu supaya boleh sholat. Cuci tangan kanan aku berwudu dari hadas kentut. Cuci tangan kiri aku berwudu dari hadas kencing.
Sapu kepala aku beruduk dari nyentuh wanita. Cuci telinga aku beruduk mendengar musik. Nah, cuci kaki kemudian berwuduk untuk sholat zuhur. Sah nggak? Hah? Sah nggak? Ya sah. Walaupun di telinga ada wuduk karena mendengar musik. Kenapa? Telinga itu nggak penting. Telinga nggak rukun. Nah, menurut pendapat yang kedua nggak boleh kayak gitu. Kamu main-main namanya. Sebagaimana tidak boleh mentafrikun niat fi sholat, memisah-misahkan niat dalam sholat atas bagian-bagiannya sholat. Nah, Allahu Akbar, salat fardu zuhur karena Allah. Ketika ruku, Allahu Akbar, niat lagi sholat, batal sholatnya. Nah, Sami Allahu liman hamidah, salat fardu zuhur karena Allah, batal sholat. Gak boleh, niat itu sekali saja ke dalam sholat. Nah, sebagaimana dalam sholat niat harus sekali saja waktu takbiratul ihram, begitu juga wudhu niatnya sekali saja ketika mencuci muka. Wallahu a'lam. Nah, baru satu pembahasan niat. Nah, kalau kita Fathul Qorib itu udah 5 tadi. Ciptakan pertanyaan perihal niat. Iya. Suatu cipta. Masalah yang mau ada tadi, selama ini kan tahunya itu harus mau adat ataupun ada batasannya. Katanya tuh pernah dengar sampai airnya kering gitu. Iya. Jadi emang boleh seperti itu. Memang batasan mualat itu adalah mencuci anggota tangan sebelum kering muka, mencuci tangan kiri sebelum kering tangan kanan, begitu seterusnya. Tapi hukum mualat itu sendiri apa? Wajib atau sunnah? Selama ini antum tahu wajib atau sunnah? Nah, itu masalahnya. Sunnah, tidak wajib. Nah, maka boleh wudhu itu sepanjang hari, satu dicicil satu-satu. Nah, sama dengan mandi janabah juga sunnah. Untuk niat di puasa, kenapa keluar dari ta'rif niat itu sendiri? Kenapa keluar pada ta'rif niat itu sendiri? Karena sulit menyertakan niat dengan terbitnya fajar. Nanti kalau dia tunggu fajar, seperti Sayyidina Bilal bin Rabah nunggu fajar. Nah, nunggu fajar gini nih, nampak fajar jam 9. Bagaimana puasanya? Tidak sah. Jadi maka keluar daripada definisi, maka diberikan keringanan dalam puasa. Tapi itu niat, cukup niatnya di malam hari saja. Nah, itu taklil dari segi hukum, tapi segi dasarnya karena menghadisnya menyuruhnya demikian. Nah, tidak wajib di awal. Kenapa nggak sah ketika subuh lagi? Kenapa kita lupa di apa? Kalau masalahnya memang rukhsah atau seperti kesulitan, kenapa ketika niat subuh udah nggak sah lagi? Kenapa harus malam? Itu karena hadisnya tadi itu. Berarti bukan berdasarkan rukhsah yang pertama. Nah, menunda lewat fajar karena melanggar hadis. Tidak wajib menyertakan dengan terbit fajar karena rukhsah. Nah, melanggar fajar karena hadis, boleh di awal malam karena rukhsah. Sulit sekali. Sulit sekali kalau kita memastikan niat. Nah, silakan. Saya yang tentang niat itu ya. Apa menyertakan niat dengan bagian awal aja sah? Iya. Yang pertanyaannya
Apakah yang pertama itu harus secara sempurna atau boleh dengan sedikit saja atau gimana? Sedikit saja cukup. Nah, kita ambil air segenggam, tuangkan dan niat. Lalu kita ulang lagi. Tidak ada masalah. Nggak mesti sempurna karena bahasanya adalah awal wajah. Karena Imam Nawawi gunakan bahasa yang mudah, awal wajah. Kecuali beliau bilang wajib mencuci, wajib niat ketika mencuci muka. Nah, itu yang ribet. Ini redaksi Fathul Mu'in. Wajib niat ketika mencuci muka. Mencuci muka. Artinya semuanya berarti aku berwudu karena Allah Subhanahu wa taala. Ribet jadi. Tapi Imam Nawawi pilih redaksi yang mudah. Jadi beliau kemarin seakan menggunakan bahasa yang terang benderang, sehingga dengan bahasa awal muka. Awal muslimin. Ismail. Oke. Sengaja sholat pada zuhur. Antum masih hidup di kampung menggunakan bahasa sengaja aku niat, sengaja itu menunjukkan masih klasikal. Nah, itu orang kampung yang masih klasik, masih meniru ucapan guru-guru tua. Kenapa? Karena niat itu adalah qasdus syai'. Apa artinya qasdu? Sengaja. Nah, itu memang betul dah. Nah, sengaja aku sholat pada zuhur, sengaja aku niat. Nah, gabung berarti kalau sengaja aku niat. Nah, itu klasik sekali. Bagus, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.